Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kezia Roto Sinipar dengan NIM 0805 1282 328046. Dan saya merupakan praktikan dari praktikum dasar-dasar hidrodinamika dari Laboratorium Oceanografi dan Instrumentasi Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kembali materi tentang gelombang, dan ini merupakan tugas respon akhir dari materi gelombang. Dan di sini persilakan saya untuk menjelaskan materi tersebut. Saya sudah membuat PowerPoint-nya dengan judul gelombang. Pengertian gelombang. Gelombang adalah peristiwa naik turunnya permukaan air laut dari ukuran yang kecil atau riak sampai yang paling panjang atau bisa kita sebut pasang surut. Penyebab utama terjadinya gelombang adalah angin. Gelombang dipengaruhi oleh kecepatan angin, lamanya angin bertiup, dan jarak tanpa rintangan saat angin bertiup atau fetch. Pada hakikatnya, gelombang yang terbentuk oleh hembusan angin akan merambat lebih jauh dari daerah yang menimbulkan angin tersebut. Jadi, meskipun di sini dijelaskan penyebab utama terjadinya gelombang angin, tapi tidak hanya itu penyebab dari adanya gelombang, ada penyebab lain seperti gravitasi dan lain-lain. Gelombang terdiri dari panjang gelombang, tinggi gelombang, periode gelombang, kemiringan gelombang, dan frekuensi gelombang. Panjang gelombang adalah jarak berturut-turut antara dua puncak atau dua buah lembah. Tinggi gelombang adalah jarak vertikal antara puncak dan lembah gelombang. Periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk kembali kepada titik semula. Kemiringan gelombang adalah perbandingan antara tinggi dan panjang gelombang. Frekuensi gelombang adalah jumlah gelombang yang terdiri atau yang terjadi dalam satu satuan waktu. Dan di sini juga saya ingin menjelaskan klasifikasi dan jenis-jenis dari gelombang itu sendiri. Gelombang atau yang bisa kita sebut ombak yang terjadi di lautan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam, tergantung kepada gaya pembangkitnya. Pembangkit gelombang laut dapat disebabkan oleh yang pertama itu ada angin, itu menyebabkan gelombang angin, ada gaya tarik bumi, bulan, matahari, atau bisa terjadi gelombang pasang surut, ada gempa, mau itu vulkanik atau tektonik, dan ada juga gempa di dasar laut, itu bisa menyebabkan gelombang tsunami ataupun gelombang yang disebabkan oleh gerakan kapal. Jadi pada saat sebuah kapal bergerak, itu ada kemungkinan terjadinya sebuah gelombang. Dan gelombang itu sendiri ada dua tipe bila dipandang dari sisi sifat-sifatnya, yaitu yang pertama ada gelombang pembangun atau gelombang pembentuk pantai, atau kata lainnya constructive wave, dan ada juga gelombang perusak pantai, atau kata lainnya destructive wave, yang termasuk gelombang pembentuk pantai bercirikan mempunyai ketinggian kecil dan kecepatan rambatnya rendah, sehingga gelombang tersebut pecah di pantai akan mengangkut sedimen atau material pantai, dan material pantai akan tertinggal di pantai atau deposit ketika aliran balik dari gelombang pecah meresap ke dalam pasir atau pelan-pelan mengalir kembali ke dalam laut. Dan di sini juga ada deformasi gelombang. Itu yang pertama ada refraksi gelombang. Refraksi gelombang adalah peristiwa pembelokan arah gelombang yang memasuki perairan dangkal yang disebabkan karena sebagian gelombang masih merambat dengan kecepatan gelombang laut pada waktu masuk ke laut yang dangkal. Yang kedua ada difraksi gelombang. Difraksi gelombang terjadi bila gelombang yang datang terhalang oleh suatu penghalang yang dapat berupa bangunan pemecah gelombang maupun pulau. Akibatnya, gelombang akan membelok di sekitar ujung rintangan dan masuk ke daerah terlindung belakangnya. Yang ketiga ada refleksi gelombang.
Refleksi gelombang adalah pemantulan gelombang yang terjadi apabila gelombang yang datang membentur tembok atau penghalang. Fenomena refleksi dapat ditemukan di kolam pelabuhan. Pemantulan gelombang ditentukan oleh koefisien refleksi yang berbeda-beda untuk berbagai tipe bangunan. Dan karena saya merupakan kelas atau mahasiswa dengan ujung genap, jadi di sini saya akan menjelaskan gelombang pasang surut dan gelombang angin. Dan saya akan menjelaskan gelombang pasang surut terlebih dahulu. Gelombang pasang surut adalah fenomena alami di mana permukaan air laut naik dan turun secara teratur dalam siklus yang berulang. Gelombang ini disebabkan oleh gaya gravitasi yang diberikan oleh bulan dan matahari terhadap bumi. Siklus gelombang pasang surut biasanya terjadi 2 kali sehari, satu pasang dan satu surut. Namun, siklus ini bisa berbeda tergantung pada faktor-faktor seperti letak geografis dan topografi wilayah tertentu. Dan jenis gelombang pasang surut ini ada 2 jenis utama. Yang pertama itu pasang. Ini adalah fase ketika air laut naik ke titik tertinggi pada suatu tempat. Pasang terjadi ketika gaya tarik bulan dan matahari bekerja bersamaan, menciptakan peningkatan gravitasi yang menyebabkan air naik. Dan yang kedua ada surut. Ini adalah fase ketika air laut turun ke titik terendah pada suatu tempat. Surut terjadi ketika gaya gravitasi bulan dan matahari bertentangan satu sama lain, menciptakan titik di mana air mundur. Dan yang kedua ada gelombang angin. Gelombang angin adalah gelombang laut yang terbentuk oleh gesekan angin pada permukaan air laut. Angin yang kuat mendorong partikel air menciptakan gelombang yang bergerak sejajar dengan arah angin. Gelombang ini cenderung lebih pendek dan lebih curam dibanding gelombang pasang surut, dan mereka bisa menjadi signifikan di laut terbuka. Sekian penjelasan dari penjelasan umum mengenai gelombang dan penjelasan yang lebih spesifik mengenai gelombang pasang surut dan gelombang angin. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata atau salah pengertian mohon dimaafkan, dan jika ada salah penjelasan tolong dijelaskan lebih lanjut oleh abang kakak yang lebih mengerti dari materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.